iman ta'ibatan ta'daban i'daban mu'addaban fahuwa mu'adzimun wadaka mu'addabun addir la tu'adzim mu'addabun mu'addabun sya'ama yusya'imu tash'iman tash'imatan tash'aman tish'aman musya'aman fahuwa musyaimun wadaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun anna yuhanni utahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wadaka muhanna'un hanni la tuhanni muhanna'un muhanna'un Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, ini nggak usah baca Fatihah, kan baca Fatihah udah tadi karena nggak di center aja kan. Sekarang kita lanjutkan halaman 17 lagi. Azka kemana? Babul mustatsna. Ai hadza babul mustatsna. Bermula ini itu bab mustasna. Gua bermula mustasna. Al-madhkuru itu lafadz yang disebut. Al-madhkuru itu lafadz yang disebutkan ba'da illa, setelah illa. Au ikhda akhawatiha, atau salah satu grupnya illa. Ya, akhwat itu kalau mana asalnya ya saudara perempuan. Ya, masa kalimat saudara perempuan? Udah suka cengir aja lu. Itu maksudnya sudah sembuh emang. Sakit kok sebentar banget ya. Gak keren gitu loh. Mukhalifan khale berlawanan. Mukhalifan khale tampil beda. Begitu juga boleh. 5 terhadap hukum qablaha yang sebelumnya illa au ikhda akhawatiha. Mukhalifannya tadi nafian, nah itu tamyiz. Nafian apanya nafinya, wa itsbatan dan apanya menetapkannya. Kalau nafian itu kalau bahasa Indonesianya negatif, isbat ya berarti positif. Gitu. Jadi mustasna yang dimaksud ialah al-madhkur ba'da illa au ihda akhawatiha mukhalifan lima qablaha nafyan wa itsbatan. Mustasna ialah isim yang disebut yang jatuh setelah illa atau salah satu perabotnya. Karena nanti perabotnya istilah ada 8. Ya, dengerin, Tias. Ya. Dengerin, jelasin jangan ngomong. Isim yang disebut yang jatuh setelah illa atau salah satu perabotnya yang mana isim tadi berbeda dengan hukum sebelumnya. Baik hukum tadi menafikan atau menetapkan. Contohnya qomal qaumu. Kan gitu. Kan maknanya kaum berdiri. Nah, illa zaidan, hukumnya zaidan ini berbeda dengan hukum kaum sebelumnya, kan gitu. Nih, ya nggak apa-apa ini sebagai supaya kalian langsung nyambung. Ini belum masuk inti sebenarnya. Qomal qaumu, ini kan menandakan telah berdiri siapa al qaumu kok. Kaum kan hukumnya berarti kan menjelaskan tentang qiyamul kaum, berdirinya kaum. Orang banyak pada berdiri. Nah, begitu disebutkan illa zaidan. Nah, zaidan ini loh disebut dengan mustasna. Illa itu nanti disebut dengan adatul istisna. Tuh. Kaum nanti disebut dengan mm.
mustasna minhu. Perbuatan menafikan Zaidan dari qaumal kaumu itu namanya istitsna. Oh gitu loh. Sebenarnya belum, cuman nggak apa-apa ini supaya kalian kalau langsung klek langsung nyambung nanti kesononya enak. Gitu loh. Jelas maksudnya? Nah, itu disebut dengan al-madhkur ba'da illa au ihda akhawatiha mukhalifan lima qablaha nafyan au isbatan. Nah, contoh yang isbat. Ini kan menafikan Zaid daripada berdirinya kaum. Contoh yang isbat. La ilaha illallah. Yang kalian udah pada hafal, kita semua udah hafal. Ini la ilaha. Tidak ada Tuhan. Kan gitu. Semua Tuhan yang ada enggak ada. Ditiadakan. Begitu illallah. Nah, tidak dengan tidak kan berarti sama dengan ada. Ini berarti isbat. Gitu loh. Jelas. Nah, itu maksudnya. Kalau ini menafikan, kalau ini isbatkan. Maka kalau ini nanti disebut dengan, kalau kalamnya karena ini enggak ada nafi, namanya kalamnya positif. Kalau ini diawali dengan la berarti negatif gitu. Itulah nanti ada yang kalam tam mujab. Ada disebut dengan kalam tam manfi. Nah, itu manfi maksudnya didahului oleh nafi. Oh begitu. Nah kalau dari awal tuh kalian paham istilahnya kalian paham, itu nanti kedepannya insya Allah enak. Begitu loh. Maka nanti pendahuluan ini mau nggak mau ya saya tulis istilah-istilah dalam istisna yang sebenarnya kalian semua udah pada hafal. Yang lama mah masalah kan yang anak baru kan. Wa adawatul istisna'i, dan bermula perabot istisna alladzi, yaitu istisna huwa yang bermula alladzi ikhrajuma, itu mengeluarkan lafadz ba'da illa, yang setelah illa, au ikhda akhawatiha. Loh, itu ikhda menandakan muannas. Kalau mudzakkar ahad. Itu jelas. Itu kan sepele sebenarnya. Tapi harus kalian mulai mengenal istilah-istilah. Nah, ahada asaro, ada ikhda rota, itu harus dilatih gitu loh. Au ikhda akhawatiha, atau salah satu grup-grupnya illa dikecualikan min hukmima, dari hukumnya kalimat qablaha yang sebelum illa, ijaban, apanya ijabnya. Ijab itu sama dengan isbat, menetapkan gitu loh. Wasalban, nah itu bentuk lain daripada nafyan au isbatan itu loh. Wasalban, dan apane mentiadakan. Salaba itu mana asalnya? Nih kalau Sandi kan sukanya jarang mandi, ya kan? Di sini dua kakinya diginiin, keluar apa enggak tanahnya? Nah itu namanya salbul qadhirat, menghilangkan daki atau kotoran. Udah biasa aja, nggak usah kesinggung. Orang emang nyatanya begitu ya. Ada sama niatun itu ada 8. Wahiyah, dan bermula sama niyah arba'atu aqsamin, itu ada 4 beberapa macam. Huruf istisna ada 8. 8 tadi terdiri dari 4 macam. Tuh. Harfun, yaitu huruf bittifakin, dengan kesepakatan ulama. Wahwa, dan bermula al-awwal atau harfun bittifakin, illa, itu illa. Maksudnya 8 itu terbagi 4. Yang pertama huruf dengan disepakati ulama, yaitu adalah huruf illa. Illa itu huruf, semua ulama Kufiyun sama Basriyun sepakat dia adalah huruf. Wabada'a, dan memulai siapa musannif biha dengan illa, li'annaha, karena sesungguhnya illa aslu adawatihi, itu asli perabotan istisna.
Ntar ditulis deh biar kalian langsung apal dan faham. Wathani dan bermula yang kedua, ismani itu isim keduanya. Ismani, Pak Ijah lu ngaji udah kabur aja lo. Ngaji anak buahnya Ani itu gak ada yang beres. Ya, ismani itu isim keduanya. Bittifakin dengan kesepakatan ulama. Wahuma dan bermula ismani ghairu wasiwan. Itu lafadz ghairu wasiwan dan siwan. Siwan ini bilughatiha dengan logatnya siwan al-arba'i yang 4. Fa'innahu maka sesungguhnya siwan yuqalu itu boleh diucapkan fiha di dalam siwan. Ya, pertama siwan, lafadz siwan bikasri sini wal qasri dengan dibaca kasroh sinnya dan dibaca kosor. Siwan karidon seperti lafadz ridon. Wasuwan dan harokatin aja biar enak ya. Dan suwan bukan sowan. Kalau sowan mah berkunjung datang. Kahudan seperti hudan. Nah, ntar ditulis biar enak. Wasawaun dan sawaun bifathhiha dengan dibaca fathah sin wal maddi dan dibaca panjang. Apa ini disimak yang benar? Lotat. Ini tuh sedikit mat. Lotat juga karuan nih kunyil. Nah, kasamain seperti samain wasawain. Jadi boleh sawaan atau ya seperti lafadz sama dan sawa. Bikasriha dengan dibaca kasroh sin sa. Wal maddi dan maksudnya mat panjang. Kalau yang pertama tadi kan siwan, nah ini sawaan. Oh, wasiwain, awas kasamain seperti samain, wasiwain gitu loh. Dan siwain dirubah. Bikasriha dengan dibaca kasroh sin saya mau salah ya. Bikasriha dengan dibaca kasroh sin wal maddi dan panjang kabinain seperti bina. Jadi boleh sama, boleh sima. Wahadhihi dan bermula ini bikasriha wal maddi aghrabuha itu paling anehnya lugat. Waqalla dan sedikit siapa man orang, zakaro yang menyebutkan siapa man ulama maksudnya ha pada siwain. Udah segitu dulu dah, itu udah panjang itu. Ini sekarang diawali, ini udah Louis Vuitton perbedalnya. Gimana ya udah sekarang dimulai dari adawatul istisna agak kemarian. Adawatul istisna. Semuanya ada 8. Nah, 8 ini terbagi 4. 1, 2, 3, 4. Nah ini. Yang pertama adalah huruf. Udah gini aja. Yang pertama adalah illah. Illah ini termasuk disebutnya huruf. Hurufnya sepakatin ulama. Yang kedua ghairu. Ghairu kayak goero kayak ya terserah. Bacanya goer aja udah. Asal jangan doer. Ya. Yang kedua adalah nah ini suwan. Suwan ini 2 ini disepakati akan isimnya. Pasti isim. Cuman suwan ini mempunyai beberapa bahasa. Bisa suwan, bisa siwan, ya nih su dan ini si. Bisa juga sawa u atau sawa terserah. Yang terakhir adalah
siwa. Ini sawa seperti lafadz binanya adalah sama. Kalau ini siwa seperti bina. Nah, bina ini loh, siwa ini loh, itu adalah logat paling sedikit. Itu yang dimaksud. Oke. Nah sekarang udah segitu doang. Simpel kalau ditulis mah. Kan belum selesai. Sekarang yang berikutnya wasalitsu, dan bermula yang ketiga. Fi'lani itu fi'il semuanya, fi'il keduanya. Bittifakin dengan kesepakatan ulama. Wahuma, dan bermula fi'il bittifak. Laisa wala yakunu. Laisa itu laisa, maknanya laisa ya tidak ada. Wala yakunu ya la yakunu. Orang itu huruf ama fi'il la itu huruf. Apa itu? Zikrul ittifaq muntakidun ma laisa fal khilafu fiha masyhur. Zikrul ittifaqi bermula menyebutkan ittifaq. Muntakidun itu apa namanya, kurang pas gitu aja lah. Ma laisa zikrul ittifaqi muntakidun amma laisa gitulah, awas. Amma laisa, adapun bermula laisa, fal khilafu, maka bermula khilaf, fiha, di dalam laisa, masyhurun, itu masyhur. Maksudnya golongan yang ketiga itu fi'il tapi disepakati, tapi kata-kata ittifaq itu sebenarnya terbantahkan, gitu loh maksudnya. Karena yang nomor 3 itu adalah laisa dan la yakunu. Cuman menyebutkan ittifaq ini kan disepakati fi'ilnya, gitu loh. Yang pertama kan huruf illah, yang kedua kan ghairu dan suwan. Ini disepakati keisimannya. Yang ketiga laisa dan la yakunu, ini disepakati kefi'ilannya, tapi menyebutkan kefi'ilannya itu muntakidun, kurang tepat. Karena di dalam laisa ini terdapat khilaf, itu maksudnya. Kemarin kan sudah disebutkan dalam bab-bab yang nanti ada insya Allah di belakang. Itu maksudnya. Maka baca dulu dah. Faminhum, maka itu diantara ulama, man bermula ulama, zahaba. Nah di situ zahaba itu arti makna asalnya berangkat. Cuman yang dimaksud zahaba di sini adalah berpendapat, itu loh. Zahaba yang berpendapat siapa man ila harfiyatiha, pada kehurufannya. Itu caranya begitu, harfun harfiyun. Kalau muannas harfiyatun, dimudhofkan kepada ha, ila harfiyatiha. Oh, itu juga kalau nggak kalian biasakan jelimet. Nabiyun, nubuwatun, ya nubuwah, ya kan gitu kan. Kalau nabi ya nabi, kalau nubuwah kan kenabian, rasul ya rasul. Tapi kalau risalah ke rasul, nah itu hampir sama seperti itu gitu loh. Mutlakon dengan mutlak, maksudnya mutlak tanpa khilaf. Wa minhum, dan itu diantara para ulama, man bermula ulama khosso, yang menentukan siapa man, khosso yang menentukan siapa man, dzalika pada itu laisa, bima idza kanat lil istisna. Bima idza kanat umumnya zaidah. Bima idza kanat, dengan ketika ada apa laisa, ada itu lil istisnai, untuk istisna. Simpelnya begini, laisa kok dinyatakan apa huruf, dikatakan fi'il, itu terdapat khilaf. Maka musonif menyebutkan ittifaq itu kurang tepat, karena faktanya memang terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa di antara ulama. Ada yang mengatakan laisa ini fi'il,
Tapi ada juga yang mengatakan laisa ini huruf, itu maksudnya. Wal asohu, dan bermula kaul yang paling asoh, annaha itu sesungguhnya laisa, fi'lun itu fi'il. Kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa ma fi sadril muqaddimati, dalam permulaan muqaddimah, di dalam ujung awal muqaddimah. Ingat gak kalian? Dalam awal kitab ini dulu ada contoh wa minhu ni'ma wa bi'sa wa minhu laisa. Nanti coba kalian buka. Sekarang aja kalian buka coba dalam bab fi'il. Nah, itu maksudnya dari awal sudah dinyatakan oleh musannif bahwasanya laisa itu adalah fi'il, itu loh maksudnya. Wa amma la yakunu, dan adapun bermula la yakunu. Nah ini yang kedua, la yakunu fala yahsunu, maka fala yahsunu maka tidak elok apa ayu ada, apa bahwa dihitung apa la yakunu fi'lan pada fi'il, fadlan terlebih-lebih ayu ada pada bahwa dihitung apa la yakunu muttafaqon pada yang disepakati ala fi'liyatihi atas kefi'ilannya la yakunu. Nah kalau la yakunu ya tidak elok lah kalau dihitung total sebagai fi'il. Alasannya li'annahu, karena sesungguhnya la yakunu murakkabun itu tersusun min harfin dari huruf. Hurufnya apa? La yakunu kan dua kalimat, la sama yakunu. La-nya itu disepakati huruf. Wa fi'lin dan fi'il. Apa fi'ilnya? Yakunu. Nah, wal murakkabu, dan bermula susunan minhuma dari fi'il dan huruf la yakunu itu tidak ada apa murakkab, fi'lan itu fi'il. Waman, dan bermula orang ada yang menghitung siapa man hu pada la yakunu dihitung fi'lan pada fi'il, faqad tajawwaza, maka betul-betul kebablasan, gitu aja lah, siapa man fil kalami, di dalam kalam. Nih la yakunu, ini kan la itu huruf, nggak usah saya tulis lah, jelas kan? La kan huruf, tidak huruf nafi. Yakununya fi'il lah. Kalau ada ulama yang menyebutkan la yakunu itu fi'il, ya kebablasan. Itu maksudnya faqad tajawwaza fil kalam. Gampangannya untuk memudahkan ngomong aja lah, gitu loh. Nah, kan kenyataannya memang huruf sama fi'il lah. Kok disepakati fi'il lah? Kalau yakununya iya fi'il, la-nya disebut apa? Nah itu loh maksudnya. Faqad tajawwaza fil kalam. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ini paling muqaddimah aja dulu. Kalau saya gas langsung. Tapi ini walaupun muqaddimah kudu diapalin betul-betul. Ya. Warabi'u, dan bermula yang keempat, mutaraddidun itu ragu-ragu. Kalau bahasa Jawanya mider-mider. Oh, itu mutaraddid. Bainal fi'liyati, antara kefi'ilannya. Nah itu fi'lun, fi'liyun, kalau muannas fi'liyah. Maksudnya kefi'ilannya, wal harfiyati, dan kehurufannya. Kelompok yang keempat, ulama ragu antara kefi'ilannya atau kehurufannya. Fayusta'malu taharrotan fi'lan wa taharrotan harfan. Fayusta'malu, maka diperlakukan apa robek taharrotan dalam satu ketika, fi'lan hale sebagai fi'il, wa taharrotan, dan dalam satu ketika. Mila, kenapa? Lu apa ini? Mila nangis. Obat tetes mata. Kayak misin aja lu. Watarotan, dan dalam satu ketika harfan pada huruf. Yang kelompok yang keempat, nah itu mutaraddid, membingungkan. Nah, gitu loh.
antara huruf dan fi'il, karena suatu ketika bisa dipakai sebagai fi'il, suatu ketika bisa dipakai sebagai huruf. Wa dan bermula ar-rabi' khola itu khola ingdal jami'i menurut semua ulama. Wa ada dan ada ingda Sibawaihi menurut Imam Sibaweh. Itu kalau sampai kalian apal khola itu huruf menurut sebagian ulama, dan ada huruf menurut Imam Sibaweh, dan khasa itu huruf ingdal Mubarrid wal Mazini menurut Imam Mubarrid dan Imam Al-Mazini. Waman dan ulama tabi'ah yang mengikuti siapa manhuma pada Al-Mubarrid wal Mazini. Wa yuqalu lar baru ditulis dah, dan boleh diucapkan fiha di dalam hasya apa hasa pendek, lafaz hasa bi khadfil alifil akhirati dengan membuang alif yang akhir. Wa hasa dan hasa bi khadfil ula dengan membuang alif yang pertama, karena hasa itu kan ada dua alif setelah ha sama setelah shin. Wa qayyada dan mengikat, mengkayyidi, memberi kriteria. Siapa Ibnul Hajib, Imam Ibnul Hajib, harfiyataha pada kehurufannya hasa bil istitsna'i dengan istisna. Idza alimta dzalika fal mustasna bi illa. Nah, besok dah itu. Idza alimta, maka apabila mengetahui siapa kamu dzalika pada itu semua huruf-huruf istisna, fal mustasna bi illa. Ntar sekarang kita bahas. Ini huruf dulu kalian pahami. Paham betul-betul. Kan gitu, huruf-huruf atau adawat lah, bukan huruf. Yang keempat adalah mutaradid, ya, yaitu khola, ada dan kha. Ini sengaja saya ke bawah. Ini menurut jami, ingdal jami, semua ulama sepakat huruf. Ada disebut fi'il, ada disebut fi'il menurut Imam Sibaweh. Khasa disebut huruf menurut Imam Mubarrid dan Imam Kisai. Ini kalian apal, waduh, luar binasa. Jelas ya? Nah, khasa ini boleh begini, boleh juga begini. Khasa boleh juga begini. Tuh, kan ada. Nah, itu cara bacanya. Berarti ada berapa semua? Hitung. Lah kok copot. Salah. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kalau ini kan khilaf berarti 5, 6, 7, 8, lah kok 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kok. Jami kan 1. Lu ngada-ada aja Juni, ya enggak? Coba nih. 1, ya enggak? 2, ilah, hitung. 1, wairu, suan, laisa, khola, ada, hasa. Nah, ini kan belum. Layak kuno, lah iya kan? Lah iyalah. Ya intinya huruf-huruf istisna itu semuanya ada 8 terlepas dari khilaf cara bacanya. Ini yang paling banyak nih khasa, ya. Itu boleh dibaca khasa, boleh dibaca khasa, boleh juga khasya. Ini alif yang pertama kan ini ada 2 alif setelah ha sama setelah sin. Ya, bisa juga hasa, berarti alif yang pertama dibuang. Bisa juga hasa, berarti alif yang kedua yang dibuang. Ini aja kan 3 bahasa kan. Nah, begitu juga suwan. Suwan ini boleh suwan, boleh siwan. Nah, ini mat, maksudnya mat dibaca pendek. Kalau suwan pembandingnya adalah hudan.
Kalau siwan pembandingnya adalah ridon. Jelas kan? Nah, boleh juga dibaca panjang. Ya, menjadi sawa dan siwa. Kalau sawa pembandingnya sama. Kalau siwa pembandingnya bina. Nah, itu namanya adawatul istisna. Gitu. Nah, yang menjadi masalah ini kalau saya ya udah nggak apa-apa dilanjut. Cuman maksud saya itu ya udah ini nanti saya hapus karena untuk berikutnya nggak kalian menulis tulis cepat. Untuk berikutnya nggak muat gitu loh. Maksudnya nggak muat, nanti ada istilah istisna. Terus ada istilah mustasna. Ada juga mustasna minhu. Kalau ada watul istisna ini udah. Nanti juga ada istilah kalam tam. Ada kalam mujab. Digabung tam mujab. Tam pembandingnya nakis. Mujab pembandingnya apa? Manfi. Nanti juga ada kalam namanya mufarraq. Nah, itu kan istilah itu banyak sekali, maka kudu paham istilah-istilah itu, gitu loh. Oke, mukadimah. Fal mustasna, maka bermula mustasna. Ya. Isim atau lafadz yang dikecualikan. Fal mustasna, maka bermula mustasna, lafadz yang dikecualikan bi illa dengan perabot illa. Yunsabu itu dibaca nasab apa mustasna bi illa wujuban dengan wajib. Idza kana apabila ada apa al kalamu kalam qablaha hale sebelumnya illa ada itu taman mujaban. Mujab bi fathil jim. Enggak boleh mujib. Kalau mujib isim fa'il. Taman itu tam, mujaban yang mujab. Lafadz mujaban bi fathil jimi dengan dibaca fathah jimnya. Itu Ani ngapain? Main HP ya? Fatimah. Lu kemarin lu lihat sonoan, biar Ani kelihatan ngumpet dia sengaja. Main HP mulu. Mujaban yang mujab. Ta'akhkhara yang jatuh akhir. Apa al mustasna mustasna anil mustasna minhu dari mustasna minhu. Au taqaddama alaihi au taqaddama atau mendahului apa mustasna, awas fa'ilnya jangan kebalik. Au taqaddama atau mendahului apa mustasna alaihi atas mustasna minhu. Nah, wal kalamu dan bermula kalam itu maksud saya at-tamu yang sempurna, tam istilahnya at-tamu yang sempurna, wa ya kalam tam, ma itu kalam, dzukira yang disebutkan fihi di dalam ma apa al mustasna minhu yang dikecualikan minhu darinya. Kalau mustasna aja yang dikecualikan. Ini sumber. Nah, gitu. Wal mujabu dan bermula mujab. Wa ya mujab alladzi itu kalam. Lam yataqaddam yang tidak mendahului alaihi atas alladzi apa nafiyun nafi. Wala dan tidak mendahului apa syibhuhu yang menyerupai nafi. Jadi ada nafi, ada juga syibeh. Nah, jadi nggak mesti harus nafi, nanti bentuknya bisa lain. Min nahyin, nyatanya dari nahi, awis istifhamin atau istifham. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fasyaribu minhu illa qalila. Wah, saya lupa nih, kitab yang satu saya taruh di dalam. Ini kalau Al-Baqarah salah. Fasyaribu maka minum siapa kaum pasukannya Nabi Jalut minhu dari sungai, minhu dari nahar, illa qalilan. Nah, itu yang menjadi contoh. Illa qalilan kecuali sedikit. Faqalilan maka bermula lafaz qalilan
Mustasna itu mustasna, lafadz atau isim yang dikecualikan. Bi'illa dengan menggunakan illah. Wahua dan bermula mustasna bi'illa wajibun nasbi itu wajib dibaca nasab. Wama qablahu, wama dan bermula kalimat kalam qablahu yang sebelumnya qalilan, syaribu itu lafadz syaribu. Wahuwa dan bermula ma qablahu, syaribu itu lafadz syaribu. Kalamun tamun itu kalamun kalam, tamun yang sempurna. Alasannya kenapa kok kalamnya tadi disebut dengan kalam tam? Li dzikril mustasna minhu, karena menyebutkan mustasna minhu. Wahuwa dan bermula mustasna minhu, al wawu itu huruf wawu, fi syaribu di dalam al wawu itu dhamir wawu biar lebih jos. Fi syaribu di dalam lafadz syaribu. Wa mujabun dan uyil dengerin. Wa mujabun dan itu kalam mujab. Di samping tam mujab. Kenapa disebut mujab? Ah, itu alasannya li adami taqaddumi nafiyin. Karena tidak didahului nafi au syibhihi atau yang menyerupai nafi alaihi atas mujab. Wa kaqaulika dan seperti ucapan kamu qamal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amron. Qoma telah berdiri siapa al qaumu kaum illa zaidan kecuali Zaid. Wa kharaja dan telah keluar siapa an-nasu umat manusia illa amron kecuali Amr. Titik apa belum nih? Hai? Wa yunsabu wujuban bistatil madhkur sawangkan isna mutasilan. Ah, biar sekalian deh. Sampai 5 apa 7 huruf itu 7 baris setelahnya itu. Wa in kanal kalamu taman ghairu mujab itu sampai situ dah. Nanti baru dijelaskan biar enak. Wa yunsabu dan dibaca nasab apa mustasna wujuban dengan wajib. Bisarti dengan syarat al-madhkur yang telah disebutkan sawaun, yaitu maksudnya syarat madhkur itu apa? Kalam tam mujab. Itu maksudnya madhkur apa? Bengong aja. Kalau terusin mah gampang. Kalam tam mujab ya gampang ya. Berkokok lu ah. Sawaun itu sama saja karena ada apa al istitsna istisna. Muttasilan itu mutasil. Nah ini istilah baru lagi. Yang dimaksud kalam kok istisna mutasil itu kumaha. Biangkana gambarannya itu banyak taswir. Biangkana gambarannya bahwasanya ada apa al mustasna mustasna. Ada itu ba'dzal mustasna minhu. Sebagian dari mustasna minhu. Kama sebagaimana keterangan mathalna yang telah menyontohkan siapa kami. Ini saya jelaskan. Zaid itu bagian daripada kaum bukan? Zaid bagian dari kaum bukan? Amr itu bagian dari kaum manusia apa bukan? Nah, itu namanya kalamnya muttasil nyambung. Nah, nanti pembandingnya adalah mungkote. Au mungkotian atau itu mungkote. Fi alam takun gambarannya bahwa tidak ada apa kalam kadzalika itu seperti itu. Seperti itu apa? Jelasin. Kalam apa? Tidak seperti itu. Kanal mustasna ba'dzal mustasna minhu itu isinya kadzalik kudu tuntas. Kadzalika seperti itu. Seperti itu bagaimana Sandi? Ya seperti itu Pak, tidak seperti ini. Begitu? Sembarangan lo. Kadzalika ay kadzalikal madhkur bi angkanal mustasna ba'dzal mustasna minhu. Itu tuntas gitu loh. Kalau kalian sudah terlatih dhamir seperti itu bisa menuntaskan lah udah. Itu udah sinyal bisa baca kitab. Sawaun
itu sama saja kana ada apa kalam itu min jinsil mustasna minhu dari jenis mustasna minhu. Nahu qomal qaumu illa zaidan, seperti contoh qomal qaumu illa zaidan musiron hale memberi isyarah bil qaumi dengan kaum ila jamaatin kepada jamaah khaliatin yang sepi an zaidin dari zaid. Awalam yakun atau tidak ada apa mustasna nahwu tidak sejenis maksudnya. Awalam yakun atau tidak ada apa mustasna ay min jinsil mustasna minhu. Nahwu qomal qaumu illa khimaron. Qoma telah berdiri siapa al qaumu kaum illa khimaron kecuali keledai. Saya nanya, keledai itu jenisnya kaum bukan? Bukan. Kaum itu manusia lah, khimar binatang. Loh, maksudnya itu namanya mukotek. Kalau Zaid atau Amr dibanding kaum atau dibanding manusia itu sejenis. Itu namanya kalamnya muttasil. Awas nih. Muttasil dalam istisna pembandingnya munkotek. Kalau dalam bab domir muttasil pembandingnya munfasil. Ntar lu itu kalamnya muttasil. Yang ngono munfasil Pak. Bu. Ngerti maksudnya? Masing-masing itu ada istilah. Gitu loh. Kalau dalam bab domir mah ada mutasil, ada munfasil. Kalau dalam bab mustasna itu mutasil dan mungkotek. Dengerin naskah, lu pakai peci udah nyelokop, digaya-gayain lu dasar lu. Enggak? Taruh bener. Aduh. Tumat. Khimar bukan kaumnya Rahmat. Iya. Lah iya kan? Masa Allah. Lah bukan lah dia mah bangsa kalau dulu mah Iqbal ya. Iqbal kan sama-sama orang Lampung. Dia kalau disuruh pulang kembali ke habitat. Habitatnya dia sama siapa? Kalau ada Iqbal dulu kan begitu kan? Masya Allah, coba itu. Oke. Titik belum? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi deh tuh. Wala buddha dan harus khina idzin apa itu? Hina idzin ketika ini bi alam yakun kadzalik apa yang la buddha ayyakuna ma qabla illa jalan alama yustasna bihi alama zakarahu ba'duhum kama muthila. Ayyakuna apa bahwasanya ada apa ma lafat qabla illa yang sebelum illa ada itu jalan menunjukkan alama atas kalimat yustasna yang disebut yang dikecualikan apabi dengan ma alama atas keterangan zakaro yang telah menyebutkan hu pada ma siapa ba'duhum sebagian ulama kama sebagaimana keterangan muthila yang telah dicontohkan apa ma walihada. Dan karena ini ayakuna ma qabla illa dalan alama yustasna bihi alama dzakarau ba'duhum la yuhsanu tidak dihitung baik apa lafat qomal qaumu illa thu'banan. Qoma telah berdiri siapa al qaumu kaum illa tha'banan ya. Tha'ban itu apa ya? Ular ya. Kalau tha'alab coba lihat pakai tha. Ular apa tenggarangan? Pokoknya itu yang jelas binatang itu. Gitu loh. Dilihat di kamus ya. Wa innama wajaba dan bahwasanya wajib apa nasbuhu membaca nasab mustasna limtina'il badal karena tertolaknya badal. Liktidhoihi karena menuntutnya badal fasadal makna pada atau liktidhoi karena menetapkannya badal fasadal makna pada rusaknya makna. Ini awas nih, ini dalam ilmu nahwu. Biar kalian mengetahui konteks hukum. Gitu loh. Dan ini berpengaruh ketika kalian membaca ayat, membaca hadis termasuk membaca kitab, kaitannya menentukan hukum, terutama hadis atau ayat yang berkenaan dengan hukum.
Li'anal mubdal minhu, karena sesungguhnya mubdal minhu itu fi hukmis sakiti, di dalam hukum yang perkara yang gugur. Kada seperti ini keterangan, kila dikatakan apa yang kila, wan nasibu, dan bermula amil yang menasobkan, lil mustasna al muttasil, bagi mustasna yang muttasil bukan mungkote, huwa ya an nasib, wan nasibu lil huwa illa, oh gini wan nasibu, dan bermula amil yang menasobkan, lil mustasna al muttasil, terhadap terhadap mustasna yang mutasil, huwa itu adalah illa, gitulah. Kok illa apa tadi? Mustasna minhu, gitu loh. Illa ingda Ibnu Malikin, kecuali menurut Ibnu Malik, waman dan orang tabi'ah yang mengikuti siapa manhu pada Ibnu Malik. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, ma qabla illa, ma apa huruf qabla illa yang sebelum illa, min fi'lin, dari fi'il, au shibhihi, atau yang menyerupai fi'il, biwasitati illa, dengan perantara illa. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, ghairu dzalik, bukan itu mustasna atau mustasna ghairu dzalik, selain itu, ma qabla illa, ataupun huwa isinya adalah mustasna minhu tadi, gitu loh. Wa amal mungkote, dan adapun bermula mustasna mungkote, fan nasibu, maka bermula amil yang menasobkan, awas jelimet loh, lahu terhadap mustasna, ingda Sibawaihi, menurut Imam Sibaweh, ma itu amil, kalimat qoblau yang sebelum mustasna, wa kathirin, dan itu atof kepada ingda Sibaweh, wa kathirin, dan menurut mayoritas minal mutakhirin, dari ingda Sibawaihi, wa kathirin minal mutakhirin, lamma ro'au, ketika melihat siapa kathirun minal mutakhirin, anna illa, sesungguhnya illa fihi, di dalam mustasna mungkote, bimakna lakin, itu semakna dengan lakin. Qalu, berkata siapa kathirun minal mutakhirin, innaha ya an-nasibah, innaha, pada sesungguhnya illa an-nasibatu, itu amil yang menasobkan. Awas, ini sulit loh. Nasbah lakin dengan seperti menasobkannya lakinna ya, lil asma'i, terhadap isim-isim, wa khobarua, dan bermula khobarnya illa, mahdzufun, itu dibuang, fil ghalibi, di dalam normalnya. Udah ini udah fa'in kanal kalamu qabla taman gak ada mucap. Perhatikan. Ini ya udah nggak saya hapus dulu. Kalau nggak bagian ini ya jangan dihapus dulu ya. Besok jangan dihapus sih, udah saya ingetin nih. Ini kita ngambilnya di sini aja. Ah udah ini aja lah. Jadi nggak anu. Kalau perhatikan, ono bekeng dibangunin, cuci pantat, enak aja. Cuci ini tidur sembarangan ya. Fa'in kanal kalamu taman mujaban, kalau kalam tam mujab ya, awas, tam mujab, tam itu sempurna, mustasna ada, mustasna minhu ada, ini gak usah saya tulis ya. Maka mustasna bi'illa ya, ini kan saya ulangi, mustasna bi'illa wajib dibaca nasab apabila jatuh setelah kalam tam mujab. Ini saya hapus saja, saya tulis istilahnya. Nah ini segini dah. Ada istilah tam, ada istilah mujab, ada istilah mustasna minhu, gak usah tulis ya, kan udah jelas. Kan ini tadi, ini mustasna,
minhu gitu. Ada nakis nanti berarti ada manfi atau nafi. Tam itu sempurna, maksudnya sempurna. Kalam itu ada mustasna plus mustasna ngebut ada minhu. Mujab tidak didahului nafi atau sejenis. Nakis itu adalah kalam yang tidak ada mustasna minhu. Udah gitu aja, udah biar gampang. Manfi adalah kalam yang didahului nafi atau sejenis. Gampang kan? Nah, ini istilah. Nah, kalau ada mustasna, saya ulangi, kalau ada mustasna, berarti mustasna apa tadi? Lafadz yang dikecualikan, yang jatuh setelah illah. Kalam sebelumnya berupa kalam yang di atas. Kalam tam mujab. Tam maksudnya ada mustasna plus mustasna minhu. Ini Zaidan tadi apa namanya? Al qaumu mim. Maksudnya itu bukan mall Mega Mall Bekasi sono Ya, yang dimaksud adalah mustasna minhu. Mila apa? Mila mingkem. Ya. Ya kan? Maka mustasna wajib dibaca nasab. Jelas? Baik kalamnya muttasil atau mungkotek nih. Komal kaumu illa kunyuan. Masa illa kunyuan? Ya enggak. Komal kaumu illa kirdan gitu ya dah. Koma berdiri siapa al kaumu kaum illa kirdan kecuali kunyuk. Nanti kunyuk ya. Ah ini kirdan ini kan berarti ada istilah tasil. Ada istilah kotek. Tuh. Mutasil mustasna sejenis dengan mustasna minhu. Mungkotek mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Zaid itu jenisnya kaum bukan? Jenisnya kaum bukan? Monyet itu jenisnya kaum apa bukan? Lah kaum masih manusia lah kaumnya. Kalau kaumnya monyet ya kaumnya monyet ya mutasil. Lah kaumnya kalau kaumnya monyet ya. Lu ngomong monyet itu ketawa-ketawa emang apa Aska? Lah iya lah mau ini khimaron kek. Ya. Nah saya ulangi. Mustasna biillah. Lafadz yang dikecualikan dengan menggunakan perabot illah wajib dibaca nasab. Ini maksudnya wajib dibaca nasab. Apabila jatuh setelah kalam tam mujab. Mujab tidak didahului nafi. Ini ada nafi apa enggak? Enggak. Ini jangan dihapus dulu. Besok jangan dihapus mat. Ntar gampang. Soalnya ini ntar tinggal gampang, tinggal nambahin ma menjadi manfi. Gitu kan? Nah, jelas ya? Gampang. Ini dulu satu poin dulu dah. Kalau saya paksa nanti kalam tam manfi, wah takut belenger kalian. Loh ya enggak? Itu dulu poinnya. Nah, cuman Suryadi nih dengerin. Sawaung kanal mana tadi? Sawaun kana ya kaitannya itu tadi itu pendalaman kalian mutolaah sendiri. Kalau saya jelasin detail ya orang baru yang bingung. Nah, kalau dalam firman Allah tadi begini. Firman dalam ayat itu kaitannya Jalut. Ini perhatikan kalau disimbol-simbol di ayat fasaribu
minhu illa qalilan, kan ayatnya begitu. Nih ini ayat. Fasaribu ini illa qalilan. Ini namanya mustasna. Mustasna minhunya mana? Nih. Wow. Ini kalau dijabarkan fasaribu ay syariba al kaumu. Minumlah siapa kaum. Kaum itu bala tentaranya Jalut ya. Tolut apa Jalut? Ah, yang jahat siapa? Ah, Jalut. Ah, berarti bala tentaranya Tolut. Kan itu. Nah, ini wow ini adalah mustasna minhuna. Kadang-kadang mustasna itu nyempil seperti ini. Jadi kalau dalam contoh ini kan enak, komal kaumu illa. Nah, praktek di dalam ayat atau dalam sabda Nabi itu mustasna minhuna kadang-kadang yang nyempil begini. Masa wow begini aja disebut mustasna minhuna enggak? Lah yang baca bangsa ya kalau Santi mah udah mending lah. Lah yang baca misal kayak Aflah sama Nur. Udah mutolah dia berempat sama Umi sama siapa itu Lia, ya enggak? Yang terjadi apa? Perang. Lah ya kan? Yang satu ngomong ngalor, yang satu ngomong idul, yang satu ngomong ulor, yang satu ngomong ngetan. Udah nggak selesai. Ya kan? Habis mudzakarah bukan pinter malah pada diem-dieman. Loh ya apa enggak? Itu yang terjadi sama Rosid dulu sama si An. Oh, begitu loh. Ada orangnya. Nah iya. Bapak lu ada loh. Oke ya. Kita lanjut besok. Itu pendalamannya Suryana di Mutolah. Sebenarnya luar biasa kalau saya jelaskan, cuman udah habis sih, udah isa. Pas 1 jam, ya. Wa in kanal kalamu qablaha taman ghairu mujab, nyampe situ besok dah. Kita tuh bersama-sama dengan doa ke majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.